Oke, video selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita menginjeksikan. Jadi sebelum kita injeksikan, jadi ini sistemnya sudah saya buat ya. Jadi untuk membuat sistem, itu yang pertama dia lakukan adalah kita membuka file, kemudian save method file as. Jadi kita membuat metodenya. Jadi ini sudah saya buat ya. Ini sudah saya buat metodenya PCT kafein tanggal sekarang. Jadi karena hari ini saya buatnya di tanggal 22 bulan April 2020, jadi saya buat sesuai tanggal saja untuk mempermudah. Tapi jika kalian memang mau menggunakan metode yang lain ya nggak masalah, mau menggunakan nama yang lain nggak masalah. Terus di save. Kalau sudah itu nanti di sini akan muncul. Jadi di atas ini akan muncul. Kalau belum kalian set metodenya, di sini belum muncul data equation PCT kafein tadi sesuai dengan metode yang saya simpan. Nah, di sini ada STD01 LCD. Nah, ini adalah yang sudah diinjek. Jadi ini metode untuk yang tadi pertama diinjek ya. Karena tadi saya belum memvideokan, jadi nanti videonya agak flashback gitu ya. Ini untuk setelah ditambahkan metodenya, baru diedit metodenya ya. Disesuaikan stop time-nya 11, end time-nya juga 11. Nah, di sini kemudian LC programnya nggak usah, pump-nya menggunakan kecepatan alir 1 mili per menit. Jadi ini jadi lajunya fase gerak itu 1 mili per menitnya. Kalau misalkan seperti kalian mengalirkan air di selang, itu kan ada kecepatannya ya, tergantung dari berapa lebar kalian buka keran. Nah, di sini sudah ada sistemnya bahwa si fase gerak ini akan mengalir dalam 1 menitnya itu 1 mili. Kemudian ini pumpnya sudah secara otomatis, tapi saya setting ini untuk tekanannya maksimal itu 25 MPa. Nah, di sini maksud kenapa harus dimaksimalkan? Jadi maksimal ini adalah kapasitas dari pumpnya. Kapasitas dari pumpnya itu sekitar 30. Jadi kalau saya maksimalkan sampai 30, saya khawatir nanti ketika terjadi lonjakan tekanan itu akan mempengaruhi dari alat itu sendiri. Jadi harus dibuat batasnya di bawah batas maksimal dari alat. Jadi saya buat batas maksimalnya 25 MPa. Kemudian ini detektornya lampunya menggunakan lampu D2 ya. Kemudian temperatur nggak begitu berpengaruh karena kita di sini tidak ada untuk set suhu. Kemudian ini panjang gelombangnya menggunakan 274 nanometer. Dari mana kita dapatkan panjang gelombang 274? Panjang gelombang 274 ini merupakan panjang gelombang maksimal yang kita dapat dari literatur. Tapi kalau misalkan kalian mau melakukan penelitian, berapa sih panjang gelombang maksimalnya? Itu bisa kalian cari menggunakan spektro. Jadi kalian spektro dulu. Kalau sudah dapat berapa panjang gelombang maksimal dari spektro, boleh langsung ganti ini sesuai dengan hasil pengujian di spektro. Nah, ini kemudian langsung di download and close. Jadi ini secara otomatis nanti sistemnya akan masuk di sini. Nah, ketika mau injeksi, ini kan ada single run. Jadi kita klik single run-nya. Nah, di sini nanti ada STD standar, ada sampel name sama sampel ID. Jadi sampel name ini diganti dengan nama sampelnya karena tadi saya sudah injek standar 1, ini saya injek standar 2. Untuk metode filenya itu menggunakan metode yang kita buat tadi ya, PCT kafein bla bla bla. Kemudian untuk data filenya kita buat lagi yang baru. Ini harus beda ya, STD 02. STD 02
sudah, langsung open. Volume injeksinya itu dibuat 20 mikroliter. Oke, setelah itu akan muncul pesan ini ya. Jadi ini start data acquisition. Jadi acquisition ini akan muncul ketika kita belum injeksi. Jadi ini masih waiting for start signal. Nah, di sini kita akan melakukan injeksi. Mbak, dimasukkan ini. Di kalau ini masih dalam proses injeksi ya, jadi videonya sengaja kita fokuskan di sini saja biar kalian bisa tahu bagaimana perubahannya. Ini sampelnya udah diinjekkan, nah secara otomatis nanti akan berubah. Yang tadinya waiting, oke saya lupa ya, jadi intinya tadi menunggu untuk proses injeksi. Nah ini langsung berubah jadi running. Jadi kalau running ini proses berjalannya sampel. Nah, ini sama seperti video sebelumnya, tapi nanti videonya ini kita buat urut ya. Terima kasih. Jika ada penjelasan yang masih belum dimengerti, kalian boleh bertanya di kolom. Ini proses pengambilan sampelnya ya. Jadi sampelnya diambil menggunakan siring ini dan dipastikan di dalam siring ini tidak ada gelembung sama sekali. Jadi dipastikan ya. Jadi kita pastikan tidak ada gelembung sama sekali di siringnya ya. Kalau sudah, ini sistemnya tadi sudah saya set untuk run. Jadi tinggal langsung injeksikan di alat ini. Ini dibuka dulu. Ini tadi saya sudah sampaikan, ini harus dalam posisi load. Kemudian ini kita masukkan. Terus nah, kalau bisa kalian perhatikan, setelah itu dicabut dulu. Secara otomatis sistemnya akan jalan. Nah, nanti ini ditunggu pergerakannya sampai selesai ya. Ini stop time saya buat 11 menit karena tadi sudah diperkirakan bahwa paracetamol dan kafein itu muncul kurang dari 10 menit. Jadi bisa kita menggunakan stop time 11 menit. Jadi kalau misalnya paracetamol dan kafeinnya itu keluar setelah 10 menit, berarti kita harus membuat stop time-nya lebih lama lagi. Dijaga kayak gini ya. Gak apa-apa, duduk aja. Pergerakan ini menunjukkan bahwa fase geraknya masih berjalan ya. Jadi kalau misalnya, jadi ini baseline-nya ada di 0. Jadi kalau misalkan ini masih belum ada peak yang muncul, artinya belum ada senyawa yang terdeteksi oleh
detektor, hanya fase gerak yang berjalan, fase gerak aja yang berjalan. Nah, kapan muncul senyawanya? Itu tergantung dari apa prinsipnya. Prinsip kromatografi apa? Silahkan bisa kalian cari, kemudian bisa dimasukkan ke dalam laporan kalian. Jadi yang jelas pemisahan ini berdasarkan prinsip dari kromatografi. Fase gerak apa yang digunakan di dalam sistem ini? Jadi fase gerak yang digunakan itu aqueous dan metanol dengan perbandingan 75-25. Jadi 25 metanol, airnya 75. Jadi kalau misalkan dirasa metode ini kurang, misalkan kalau dilihat sepertinya metodenya terlalu lama keluarnya, nah itu bisa dicari, disesuaikan fase geraknya tergantung senyawanya kan tadi paracetamol dan kafein ya. Yang penting mereka berdua harus memisah. Kemudian untuk optimasi fase gerak bisa dilakukan, misalnya kalian paracetamol itu sifatnya apa? Misalkan dia lebih polar, berarti harus ditambahkan fase geraknya yang lebih polar lagi. Atau mau ini sepertinya terlalu non-polar, bisa jadi. Ini tergantung. Jadi pemilihan fase gerak itu tergantung dari senyawanya. Ini sudah mulai muncul. Jadi ini adalah peaknya dari paracetamol. Ini sudah kita lihat tadi karena ini konsentrasi terkecil, jadi munculnya kecil sekali ya. Ini munculnya kecil sekali. Kalau ini biasanya adalah pengotor atau fase geraknya. Jadi kalau misalkan di sini muncul, belum tentu ini adalah fase senyawanya ya, bisa jadi fase geraknya atau ada pengotor. Jadi ketika kita menggunakan sampel yang tidak terlalu murni, atau pada saat kita melakukan preparasi ternyata tidak sengaja terkontaminasi oleh senyawa lain. Nah, ini yang akan muncul di sistem. Jadi HPLC ini memisahkan semua senyawa yang ada di dalam sampel kita. Kalau ini masih standar ya. Kalau standar itu sudah kita buat cuman paracetamol dan kafein aja. Jadi kalau ini ada muncul, berarti bisa jadi dari fase geraknya, atau bisa jadi tadi kita preparasinya kurang baik. Untuk sistem nanti akan saya jelaskan setelah ini selesai ya. Kayaknya ini Mbak, yang itu kecil-kecil muncul itu kan ke dalamnya metanolnya muncul. Saya tambahkan lagi, jadi kemungkinan besar ini juga pelarut yang digunakan ya. Jadi sampel kita tadi atau standar kita tadi dilarutkan dalam
metanol ya. Kita larutkan dalam metanol. Nah, padahal fase geraknya ini adalah campuran dari metanol dan air, tapi lebih banyak airnya ya, karena pelarut itu juga terbawa oleh fase gerak, jadi mungkin muncul ini adalah metanol. Ini kafeinnya sudah mulai muncul ya, karena tadi emang konsentrasinya kecil, kafeinnya munculnya kecil. Ini tapi nggak masalah, nanti kita bisa set ini munculnya seberapa. Ini paracetamol, ini kafeinnya kecil. Ini paracetamolnya memang tadi kita buatnya konsentrasinya agak berbeda ya. Nanti konsentrasinya bisa kalian hitung di catatan hasil untuk mengetahui berapa kadar sampelnya ya. Ini stop time-nya saya buat 11, jadi ini 1 menit lagi. Jadi ini tadi setelah dibesarkan muncul, ini mungkin metanol larutnya. Sini ya sebelah. Setelah selesai proses tadi running, kita mencari dokumennya atau filenya, kita klik post run. Jadi post run ini kita klik, ini ada post run ya, ini akan muncul. Ini kita menggunakan sistemnya Shimadzu ya. Terus kita open di sini, kita open, terus kita cari. Tadi saya menggunakan nama STD01. Kita cari, open. Setelah di open, ini muncul ya. Setelah itu saya ke menu wizard. Ini kalkulasinya, ini minimal ya, slope. Ini ada, coba, ini nggak perlu. Ini adalah sampel kita. Ini tadi paracetamol, kemudian ini kafein. Oke, terus next.
ini saya klik ya, kita harus memanggil semuanya. Jadi yang kita tidak panggil nanti tidak akan muncul di sistem, karena saya akan mengambil yang penting saja. Yang paling penting adalah yang ini dan yang ini. Jadi yang saya ambil untuk data hanya 2 itu saja. Kemudian ini adalah standar eksternal. Kemudian ini nggak perlu. Terus next. Ini saya kasih nama KSPCT. Kemudian yang satunya kafein. Ini ya, kafein dalam bukan bahasa Inggris. Ini satu-satu. Sudah, terus finish. Setelah insert, kita apply to method. Jadi kita save. Terus sebentar. Save. std 1 save. Yes, QA and QC parameter. Jadi ini nanti secara langsung data yang kita peroleh itu sudah langsung di quality control sama quality assurance jadi sistemnya. Sudah, terus langsung ke data report. Ini sudah langsung masuk. Ini datanya. Ini saya hanya ngambil 2 ini aja ya. Oh, oke. Ini tadi sudah saya panggil 2 tapi yang muncul semuanya. Jadi nanti silahkan kalian cari ya, mana kafeinnya, mana paracetamolnya. Ini terus di print, langsung masuk ke printer. Oke, terima kasih.